Ini udah. Kok gak pakai jari aja ngaduk? Apa? Enggak steril ya. Oh, nah. Nanti dia kita simpan ya. Awas tangannya, tengah, jari tengah. Oke. Bagus. Mati nanti ya. Mati lagi. Oke, sudah. Indah Oke, mati. darah Indah. Kan kasih cairan. Ya Itu ada udara masuk dia. Biru lagi sama bangsawan. itu Anti bejo. RH lah. Tipis. Oke, silakan. Iya, iya. Satu. Oke. Dikit dah. Jadi. Nah, cukup. Nah, cukup. Lapkan. Teman sakit. Diaduk berbeda ya. Bedakan pengaduknya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Langsung aduk. di itu dulu. Lanjut B. Cairan alkohol. Wow. Tegakin ya, ini jangan tumbang ya. Tegakkan ini ya. Terus. dokter Oke. lebih ancak ya seperti itu. Bagus, jangan sampai keluar garis hitamnya ya. Sudah set. Nah, oke. Diki B Ustaz, yang bergumpal deh Ustaz. Oi, terus Percaya sama Diki. RH-nya itu yang satu tuh. Ah ya, gabungin aja. Oke. Ini pedih cuma. Anti. Pedih Ustaz. Tapi kita sekarang kan mandiri kan. Rasanya habis. Terus lagi. Ustaz sakit. Kan sakit. Nah, ada sakit. Sekarang, bismillah. Meja. Satu atas ya. Bunga tuh krem. Ustaz Hamid yang enggak Ustaz lagi. Itu saja. Banyak kali. Yang Diki banyak kali kan. Iya kan? Kayak emang Diki yang manusia. Kayak Iko ada. Iya, arahkan kan. Oke, bagus. Iya. Ya dulu lah. Agutinin. Ini. Merata nak, merata ya. Merata maduknya. Ratakan. Bagus. Aduk nanti. Tes. Ini udah habis darah. Langsung menggumpal. A ya, A udah gumpal. B gimana B? Pasang lagi. Apakah B ada gumpalan? Ada banyak. Simpan sini. Oke, lanjut. Ada warnanya. Kok merah? Oke, amati dulu ya, Afat. Hah? Minus. Agak miring lagi, agak miring. Ah, gitu. Pegang kertasnya, pegang kartunya. Ah, gitu. Berarti yang di sini. Nah, hafal ya, hafal. Itu lagi. BK, biru kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelas 11 IPA 1 telah melakukan cek golongan darah dengan anggota kelompok saya sendiri, di sebelah saya Nadrul Hamid, Muhammad Ifni Adiaksa, Kalisa Hidayat Rahmah, Bunga Nadira Syari, dan Zikra Hana Pertiwi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan hasil golongan darah kami. Dengan saya sendiri,
golongan darah saya B+, yang mana anti B mengumpal terhadap darah saya dan juga anti RH-nya juga mengumpal. Lanjut. Selanjutnya, golongan darah saya A dengan anti A menggumpal ketika kena darah saya dan RH saya menggumpal. Sementara B tidak. Dan B tidak Oke, menggumpal. lanjut. Kemudian saya Muhammad Kevin Adiaksa memiliki golongan darah A+, di mana ketika darah saya ditetesi serum anti A, terlihat bahwa darah saya menggumpal. Kemudian ketika ditetesi anti B, darah saya tidak menggumpal, dan ketika darah saya ditetesi serum anti resus, terlihat menggumpal. Berarti golongan darah saya A+. Bagus. Golongan darah saya itu B+, karena pada di anti A saat ditetesi serum anti A tidak menggumpal. Saat ditetesi serum anti B terlihat menggumpal. Dan untuk RH-nya saat ditetesi serum menggumpal. Oke, sehingga RH-nya plus. oke. Lanjut. Golongan darah saya AB plus karena anti A-nya menggumpal dan anti B-nya juga menggumpal dan RH-nya juga menggumpal. Sehingga golongan darah saya AB. Oke, bagus. Golongan darah saya itu O, di mana ketika ditetesi serum anti A dan anti B darah tidak menggumpal, dan ditetesi serum anti resus menggumpal, sehingga golongan darah saya O+. Oke. Jadi kesimpulannya adalah jika seseorang memiliki golongan darah A+, maka ketika ditetesi serum anti A akan menggumpal, dan ditetesi anti B tidak menggumpal, dan ditetesi anti RH menggumpal. Kemudian orang yang memiliki golongan darah A dengan resus negatif, ketika ditetesi anti A menggumpal, ditetesi serum anti B tidak, dan ketika ditetesi anti RH tidak menggumpal. Kemudian golongan darah B+, orang yang memiliki golongan darah B+, ketika ditetesi serum anti A tidak menggumpal, ketika ditetesi serum anti B menggumpal, ketika ditetesi anti RH menggumpal. Kemudian orang yang memiliki golongan darah AB- berarti ketika ditetesi anti A tidak menggumpal, ketika ditetesi serum anti B menggumpal, kemudian ketika ditetesi RH tidak menggumpal. Oke. Anti B juga dan RH-nya pun juga menggumpal. AB-nya anti A-nya anti A, anti B menggumpal dan RH tidak. Plus anti A, anti B tidak menggumpal, RH-nya iya. Min anti A-nya tidak, anti B-nya tidak, dan RH-nya juga tidak. baiklah. Untuk saran selama praktikum, diusahakan selama praktikum untuk tenang, apalagi saat mengambil sampel darah. Dan saat mengambil sampel darah dibutuhkan kemantapan diri, dan juga saat menusuknya jangan terlalu lama dan jangan terlalu kuat, karena juga bisa sakit nantinya. Dan baiklah, itulah hasil laporan praktikum kami pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan laporan hasil praktikum tes golongan darah kami. Untuk anggota kelompoknya saya Dinda Nisayani, saya Lutira Badani, saya Rizka Fauzia, Saya Abdul Karim, Jovan, Faturakan. Baiklah, tujuan dari melakukan praktikum tes golongan darah ini adalah untuk mengetahui golongan darah. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah alkohol 70%, tusuk gigi, kartu golongan darah, blood lancet, kapas, dan tisu, serta aglutinogen anti A, anti B, dan anti RH. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama adalah teteskan alkohol pada kapas, kemudian usapkan kepada jari dan pastikan jari menjadi dingin. Lalu tusuk jari dengan menggunakan blood lancet, kemudian teteskan darah ke atas kartu golongan darah, lalu teteskan serum anti A pada kolom A, anti B pada kolom B, dan anti RH pada kolom RH. Selanjutnya, aduk masing-masing darah dengan menggunakan tusuk gigi yang berbeda dan steril. Tunggu 2-3 menit dan amati penggumpalan yang terjadi. Lanjut. Untuk darah B+, di mana serum anti B
terjadi penggumpalan dan pada RH-nya juga terjadi penggumpalan sehingga golongan saya bergolongan darah B+. Lanjut. Terus Kak? Untuk saya sendiri, darahnya menggumpal di anti A dan resusnya positif. Jadi golongan darah saya yaitu O+. Sedangkan saya sendiri, darah saya menggumpal di anti A dan di anti RH menggumpal sehingga golongan darah saya A+. Oke, lanjut. Untuk saya sendiri, darah saya menggumpal di anti A dan menggumpal di anti resus sehingga darah saya bergolongan A+. Ya. Dan saya sendiri Abdul Karim, darah saya tidak menggumpal di anti A maupun anti B, tapi di anti RH darah saya menggumpal, jadi darah saya O+. Untuk darah Jovan di anti B terjadi penggumpalan dan juga di anti resus terjadi penggumpalan sehingga golongan darahnya B+. Terus Kak? Untuk saya, darahnya tidak menggumpal di anti A dan tidak juga menggumpal di anti B. Maka golongan darahnya O dan menggumpal di anti resus. Maka golongan darahnya O+. Baiklah, saran dari kami untuk teman-teman yang ingin mencoba praktikum, yang pertama adalah ikuti instruksi guru dengan baik dan cermat. Yang kedua, pastikan alat dan bahannya steril. Jangan takut dan ragu-ragu saat melakukan praktikum. Dan pastikan hasilnya tidak keliru. Dan jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Baiklah, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil praktikum ini, yaitu praktikum melakukan pengecekan golongan darah. Yang pertama, kami akan menyampaikan tujuannya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui cara mengecek golongan darah menggunakan serum anti A, anti B, dan anti RH. Lalu alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada jarum penusuk atau blood Lancet. Yang kedua ada pengaduk, dan pada kesempatan ini kami menggunakan tusuk gigi. Yang kedua ada kartu golongan darah, kapas, tisu, dan alkohol. Bahannya kan yaitu darah, serum anti A, serum anti B, dan serum anti RH. Langkah-langkah cara pengerjaannya itu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, basahi kapas dengan alkohol yang telah disediakan, lalu oleskan ke tangan yang akan ditusuk nanti untuk pengambil darah. Kemudian ditusuk menggunakan jarum penusuk dan pastikan dalam keadaan steril. Lalu teteskan 1 tetes darah di setiap kotak yang telah disediakan di kartu golongan darahnya. Dan di sini kami hanya mengisi 3 kotak, yaitu kotak anti A, anti B, dan anti RH. Lalu teteskan di setiap kotak yang berisi golongan darah menggunakan anti A, anti RH, dan anti B. Pastikan di kotak yang benar. Dan kemudian aduk menggunakan pengaduk, lalu amati hasilnya. Yang pertama yaitu ini hasil golongan darah saya. Nama saya Alif Aminah Rofa, usia saya 17 tahun. Di sini terlihat bahwasannya di anti A saya itu tidak menggumpal, anti B tidak menggumpal, dan anti RH-nya menggumpal. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya golongan darah saya adalah O resus positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya golongan darah saya yaitu O resus positif. Bella, perkenalkan nama saya Ahmad Kuseri, umur saya 17 tahun 6 bulan, alamat Basrakan. Sini pada anti A diteteskan darah pada anti A, anti B, dan anti resus. Di anti A menggumpal, jadi golongan darah saya A dan resusnya plus. Perkenalkan, nama saya Nisa Tunuha, umur 16 tahun 10 bulan dan 14 hari, alamat Kabupaten Padang Pariaman. Jadi tampak pada kartu golongan darah ini anti A tidak menggumpal, anti B menggumpal, dan resus menggumpal. Jadi golongan darah saya adalah B resus positif. Saya Fadil Rahman, 16 tahun 11 bulan dari Kabupaten Solo. Setelah saya meneteskan darah saya pada setiap kolam dan saya teteskan dengan serum sesuai, dapat mendapatkan hasil di mana kolom anti B menggumpal dan anti RH menggumpal. Jadi golongan darah saya B RH positif. Perkenalkan, nama saya Nisa Tunuha, umur 16 tahun 9 bulan. Dapat kita lihat pada kartunya pada anti A dan anti B setelah ditetesi serum anti A dan anti B tidak terjadi penggumpalan, dan pada anti RH setelah ditetesi serum anti RH terjadi penggumpalan.
Jadi dapat disimpulkan golongan darah saya A, resus positif. Saran untuk melakukan praktik ini yaitu hendaknya lebih berhati-hati ketika mencampurkan darah dengan serumnya, karena nanti takutnya tidak akurat. Dan yang kedua, pastikan semua peralatan dalam keadaan steril dan bersih agar mendapatkan hasil yang akurat. Ada lagi? Oke. Hewan. Oke, terus Fisya. Dari awal dari nama. Sehingga dapat disimpulkan golongan darah saya O, resus positif. Oke, nanti. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengambilan Pengujian golongan, golongan darah. Oke, yang pertama Nama lo, nama? Dengan anggota kelompok yaitu Alfat Fikri Al-Sidik, Lukman Hakim, Fadlan Rizky Idris, Nurul Fatihah, dan Sylvia Raisya. Sampaikan masing-masingnya. Baik, dalam golongan darah tadi saya Fadlan Rizky Idris. Golongan darah saya yaitu B, dengan sampel anti B yang menggumpal, dan anti RH itu juga menggumpal, dan anti A tidak menggumpal, sehingga golongan darah saya yaitu B. Yang kedua yaitu Lukmanul Hakim, diuji dengan anti A, maka darah saya menggumpal. Diuji dengan anti B, darah tidak menggumpal, dan diuji dengan anti D atau anti RH, darah menggumpal. Berarti golongan darah saya ialah A. Selanjutnya saya Sylvia Raisya. Darah yang ditetesi anti A tidak menggumpal, darah yang ditetesi anti B juga tidak menggumpal, sedangkan darah yang ditetesi anti RH menggumpal. Jadi saya bergolongan darah O+. Kemudian saya Nurul Fatihah. Saat darah saya dideteksi oleh anti A tidak menggumpal, dengan anti B juga tidak menggumpal, dan anti RH menggumpal. Jadi golongan darah saya adalah O+. Saya Alfat Fikri Al-Sidik. Saat darah saya ditetesi dengan anti A, darah saya menggumpal. Saat ditetesi oleh anti B, darah saya tidak menggumpal. Saat ditetesi anti RH, darah saya menggumpal, maka darah saya adalah A+. Untuk kesimpulannya, saat seseorang berdarah A+, maka bakal terjadi maka darah yang ditetesi dengan serum anti A dan serum anti RH bakal menggumpal, sedangkan untuk darah yang ditetesi dengan serum anti B tidak menggumpal. Untuk seseorang dengan darah B+, maka terjadi penggumpalan pada darah yang ditetesi oleh anti B dan anti RH, sedangkan dengan darah yang ditetesi anti A tidak menggumpal. Untuk orang yang memiliki golongan darah O+, maka darah yang ditetesi oleh serum anti B dan serum anti A tidak menggumpal, sedangkan yang ditetesi oleh serum RH akan menggumpal. Untuk darah AB+, maka darah yang ditetesi oleh anti A maupun anti B dan anti RH akan menggumpal dan membuktikan bahwa itu merupakan seseorang dengan golongan darah AB+. Oke. Saran dari saya adalah agar tidak gugup Gugup, ya. Jadi saat ingin mengambil darah, lalu sebelum menusuknya terlebih dahulu meregangkan jari agar darah lebih murah mengalir. Dan saat memberikan darah maupun antigen tidak boleh terlalu banyak maupun terlalu sedikit, dan harus seimbang agar diketahui dengan jelas apakah darah tersebut menggumpal maupun tidak menggumpal. Oke, bagus. Oke. Baiklah, sekian dari presentasi kami pada hari ini. Tidak ada kesalahan, maafkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.